Oke teman-teman ya, ini aplikasi 3 jam setelah penyemprotan insektisida Venet yang Bison Mix juga untuk mengatasi hama lalat buah dan juga kutu-kutuan. Di situ menggunakan bahan aktif imidacloprid. Ini sudah ada kelihatan hasilnya teman-teman. Oke sebentar. Nah ini ya, ini bisa dilihat teman-teman. Aplikasi 3 jam setelah penyemprotan. Udah mulai KO dan alhamdulillah sangat efektif sekali. Ini juga di sini ada. Nah itu memang sangat manjur sekali untuk insektisida Venet ini dengan bahan aktif emamectin benzoat 75 gram per liter dan juga lufenuron 75 gram per liter. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Bison di channel Ihsan Petani Muda dan channel Ihsan Tani tentunya. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat ya, dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan selalu diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman-teman ya. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Bison sedang berada di lahan Bison. Ini adalah lahan Bison yang di sini memang Bison budidaya CMK Genio yang sekarang tepatnya tanggal 16 Februari 2023 teman-teman. Untuk usia CMK Genio Bison ini sekarang kemarin dipetikan yang ke-14 116, berarti 16 17 18 teman-teman ya. 118 HST teman-teman ya, 118 HST. Dan ini di kesempatan video kali ini untuk di 118 HST ini ya, Bison akan melakukan penyemprotan pada tanaman CMK Genio ini karena memang di sini kemarin penyemprotan terakhir untuk mengatasi hama ulat gerayak itu sekitar 15 hari setelah ini teman-teman ya, karena memang kemarin pas penyemprotan yang lalu itu Bison fokus di busuk batang dan juga layunya teman-teman. Jadi memang beberapa hari yang lalu itu di daerah Bison suasana sangat ekstrim sekali, jadi memang turun hujan hampir sore sampai malam teman-teman. Jadi efeknya kena busuk batang dan sudah Bison update kemarin di video sebelumnya ya, sudah Bison update contohnya seperti ini. Ini juga masih perlu pengendalian yang ekstra teman-teman yang seperti ini. Nah untuk kesempatan kali ini Bison tidak akan membahas busuk batangnya ini lagi karena insya Allah besok juga akan dilakukan pemetikan yang ke-15. Kalau bisa, kalau sempat Bison juga akan melakukan penyemprotan terlebih dahulu. Nah yang Bison akan bahas untuk di kesempatan kali ini adalah untuk cara mengatasi ulat gerayak, ulat bor ya, dan juga lalat buah juga bisa teman-teman. Karena memang di sini untuk buah cabenya memang ini sudah mulai ramai lagi. Ya, mulai kelihatan ramai lagi dan memang bunganya juga sudah mulai ramai lagi karena memang sudah dipacu kemarin menggunakan pupuk pelbat bunga dan juga pemupukan. Nah, ini buah cabai yang masih kecil-kecil seperti ini teman-teman itu rawan sekali terkena ulat bor. Kalau di daerah Bison namanya ulat bor itu yang bisa hanya memakan, melubangi buah cabainya lalu pindah lagi dan melubangi buah cabai yang lain. Contohnya seperti ini nih. Ini tadi. Nah, di sini ada teman-teman. Oke, sebentar. Ya, kelihatan ya. Nah, ini nah kelihatan ada kotoran apa namanya ulatnya ya. Nah ini kalau kita belah kayaknya ada di dalam teman-teman. Nah kalau ada, kalau tidak ada sudah pindah ke cabai yang lain. Nah ini tidak ada berarti sudah pindah ke cabai yang lain. Biasanya dia bersemayam di dalam buah cabai. Nah sudah keluar. Ini contohnya. Nah ini nih teman-teman pelakunya ini. Nah ini dia.
Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, ini nih dia pelakunya, teman-teman. Nah, itu dia. Ini yang selalu melobangi cabai satu, hanya melobangi satu cabai, nanti pindah lagi. Jadi satu ulat ini bisa menghabiskan puluhan buah cabai, teman-teman. Jadi memang sangat bisa dikatakan menjengkelkan sekali, dan ini antisipasinya jika memang tidak cepat dan aplikasi insektisida yang tidak tepat sangat merugikan petani, bisa mengurangi hasil panen 40%, teman-teman. Nah, kemarin kemarin kurang lebih 15 hari yang lalu, Besen aplikasi menggunakan bahan aktif emamectin benzoat dan juga lifenuron merek dagang Fenit. Itu Besen akui mantap, teman-teman. Itu bagus, itu bertahan bisa sampai 12 hari. Nah, cuman di 12 hari 13 sampai ke 15-nya itu sudah ada gejala lagi. Jadi yang kecil-kecil itu sudah datang lagi, teman-teman. Nah, ini yang seperti ini perlu dibasmi dengan insektisida yang tepat. Ini juga ada lagi nih. Nah, ini di buah cabenya udah ada lagi, teman-teman. Nah, ini harus segera ditangani. Oke ya, jadi ikuti terus, insya Allah ini bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk mengatasi ulat bor yang kadang sulit seperti ini. Insya Allah bermanfaat, dan jangan di skip tentunya biar tidak gagal paham. Tonton durasinya sampai selesai biar tidak gagal paham, dan tentunya insya Allah bermanfaat. Dan share nanti video ini jika bermanfaat untuk kawan-kawan petani pemula ataupun petani senior, karena memang setiap petani pasti mengalami hama yang satu ini. Pasti mengalami. Oke, jangan lupa jika nanti video ini bermanfaat juga tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya agar nanti channel petani mudah semakin berkembang. Dan tentunya bagi yang sudah subscribe, saya doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah, teman-teman. Amin. Oke, ikuti terus. Oke, kita racik untuk insektisida spesialis ulat bor, ulat gerayak, teman-teman ya. Di sini Besen menggunakan merek dagang Fenit yang berbahan aktif ini, lifenuron ya, 75 gram per liter, dan juga bahan aktif emamectin benzoat, teman-teman. Nih, emamectin benzoat 75 gram per liter dan juga lifenuron. Jadi dua bahan aktif tertera di merek dagang Fenit. Nah, ini aplikasi kemarin itu pokoknya sekitar 15 hari, teman-teman. Ini bisa bertahan 12 hari setelah aplikasi. Jadi memang kalau cuaca panas itu kadang ulat mudah menetas atau kupunya itu bertelur dan menetas. Jadi kalau bisa aplikasi untuk mengatasi hama ulat gerayak ataupun ulat bor itu aplikasi 1 minggu sampai 10 hari sudah dispray ya, dispray agar ketika ulat menetas kita spray langsung kena, langsung mati, teman-teman. Jadi jangan sampai 10 hari, karena memang kalau untuk siklus 12 hari ke atas itu terlalu lama dan itu pasti hama ulat sudah menetas. Jadi makanya aplikasinya harap rutin saja sekitar 1 minggu sampai 10 hari. Ini kalau menggunakan insektisida Fenit insya Allah efektif untuk mengatasi ulat bor. Kemarin sudah Besen buktikan dan juga hasilnya bagus. Nah, ini teman-teman tidak usah menggunakan obat ulat lain lagi, cukup menggunakan ini karena memang dosisnya juga sudah tinggi, teman-teman. Emamectinnya sudah 75 gram per liter ya, seperti kalau di merek dagang Emasel ataupun merek dagang yang lain paling sekitar 30 gram per liter. Jadi lebih tinggi ya, apalagi dua bahan aktif tertera di merek dagang Fenit ini. Sangat efektif untuk mengatasi hama ulat bor, teman-teman, dan juga ulat gerayak. Nah, yang paling penting menggunakan insektisida Fenit ini karena dia memang insektisida bahan dasarnya adalah minyak, dan ini adalah 150 OD. Jadi aplikasinya sebelum diaplikasikan kita kocok terlebih dahulu, karena di dalamnya ini juga ada kelereng untuk mencampurkan meratakan bahan pembawanya. Di belakangnya di dalamnya ini ada kelerengnya, teman-teman. Nah, ini wajib dikocok terlebih dahulu ya agar merata. Nah, teman-teman jika mau menggunakan aplikasi insektisida Fenit ini
teman-teman bisa menggunakan pokoknya 1 mili, ada takaran 1 mili per liter, ada takaran 1,5 mili per liter. Nah, saran barisan teman-teman gunakan saja takaran yang 1 mili per liter. Jadi jika teman-teman menggunakan tangki yang 16 liter ini, cukup menggunakan 16 mili ya, 16 mili, atau mau ditambahkan 20 mili juga bisa, itu lebih efektif ya, lebih efektif teman-teman. Nah, ini harus dikocok terlebih dahulu. Ini juga sambil menjawab pertanyaan dari kawan-kawan petani ya, aplikasi untuk membasmi hama ulat apakah paling bagus di pagi atau di sore? Ini pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh kawan-kawan. Ini bisa jawab sekalian. Sebenarnya untuk mengatasi hama, entah itu hama trips, ulat gerayak, terus kutu daun, kalau hama lebih efektif itu di sore hari, sekitaran jam 3 sore sampai menjelang maghrib teman-teman. Cuman ya kita kondisikan lahan yang kita spray dan juga kondisikan cuaca tentunya. Kalau memang lahan yang kita spray membutuhkan waktu paling sekitar 2-3 jam, oke lah kita semprot di sore hari, itu lebih bagus ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus menyesuaikan juga kondisi cuaca, apalagi di musim penghujan seperti ini ya. Kalau menyemprot di sore hari takutnya belum selesai sudah terguyur air hujan. Nah, intinya seperti itu. Jadi kalau lebih bagusan mana sore atau pagi hari, tentu bagusan sore hari untuk mengatasi hama teman-teman. Itu untuk mengatasi hama ya. Kalau untuk nutrisi lain cerita lagi, itu di pagi hari. Intinya seperti itu. Oke teman-teman ya, maaf biasanya jangan batuk. Nah, itu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kawan-kawan ya. Yang jelas untuk aplikasi mengatasi hama bagusan di sore hari, tentunya harus kondisikan cuaca dan juga lahan ya. Lahan maksudnya luasan lahan teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pertanyaan dari kawan-kawan seputar hama ulat ini, biasanya yang ditanyakan adalah perlu dikasih perekat atau tidak, itu juga sering ditanyakan. Nah, ini bisa jawab sekalian. Kalau untuk aplikasi entah itu insektisida ataupun fungisida, saran barisan kalau di musim penghujan itu dikasih perekat agar merekatkan insektisida ataupun fungisida yang kita aplikasikan agar tidak langsung tercuci air hujan jika terkena hujan teman-teman. Itu saran barisan. Kalau di musim kemarau ya aplikasi perekat juga tidak apa-apa, perata dan juga penembus pembasah. Intinya seperti itu. Oke, jelas ya. Ini jika ada yang kurang jelas, oh ya ini mungkin cara kerjanya. Jadi teman-teman, jika aplikasi insektisida Venet ini kita aplikasikan pagi hari, terus besoknya ada masih kelihatan gejala hama ulat yang masih hidup, biarkan saja teman-teman. Karena memang salah satu kinerja dari insektisida Venet ini yaitu bekerja dia secara meracuni dari kita spray, kita ulat gerayak ataupun ulat bornya dispray terkena, itu tidak langsung mati. Itu membutuhkan sekitar 2-3 hari baru mati. Dia hanya diam di tempat dan tidak akan memakan buah cabenya. Langsung 2-3 hari pasti mati. Itu yang memakan biasanya, memakan buah cabenya. Kalau yang kontak, memang kerjanya ini adalah insektisida racun kontak dan juga lambung teman-teman. Kalau yang kena terspray atau terkena yang kita aplikasikan, kita spraykan menggunakan insektisida Venet, pasti langsung mati ya. Jadi ada 2 kinerja di sini, kontak dan juga lambung. Yang lambung kalau memakan pasti mati teman-teman. Cuman kadang membutuhkan 2-3 hari untuk mematikan hama yang kita spray. Dia hanya akan diam di tempat dan tidak akan memakan buahnya lagi. Bisa dikatakan teracuni oleh insektisida yang kita aplikasikan di merek dagang Venet. Oke, jelas ya. Ini untuk takaran. Pokoknya teman-teman menggunakan aplikasi 16 mili ataupun 20 mili tidak apa-apa, terserah. Yang penting 1 mili per liter ataupun 1,5 mili per liter. Kalau barisan menggunakan 20 mili teman-teman. Kemarin 16 mili, sekarang kita aplikasikan 20 mili per tangki semprot atau tangki yang takaran ini 16 liter. Oke, ditakar ya. Ditakar teman-teman. 20 mili.
Ini insektisida yang pertama. Yang kedua, memang di sini Baisan akan melakukan juga untuk mengatasi hama lembing, walang sangit, terus juga ulat gerayak juga bisa teman-teman. Ini lalat buah tentunya. Ini Baisan menggunakan merek dagang Interpret, bahan aktif imidacloprid 25%. Ini kalau kita bahas bahan aktif imidacloprid, spektrumnya sangat luas sekali teman-teman. Ini bisa untuk belalang, ulat gerayak, ulat bur juga bisa, terus walang sangit, lalat buah, apalagi wereng, kutu kebul, hama trips bisa. Bahan aktif imidacloprid memang spektrumnya sangat luas sekali teman-teman. Ini sering Baisan bahas. Ini yang jelas ini untuk penyemprotan kali ini ya, untuk mengatasi hama yang tadi disebutkan, bisa untuk lembing, walang sangit, hama trips, yang jelas lalat buah, ulat gerayak juga bisa. Untuk apalagi kutu daun juga bisa teman-teman. Ini bahan aktif imidacloprid, biasanya Baisan pakai top door, cuman di daerah Baisan sedang sulit dicari, dan ini adanya Interpret yang bahan aktifnya lebih tinggi dari top door, yaitu 25 gram, 20% teman-teman, maaf, 25%. Ini takarannya teman-teman bisa menggunakan 1 sendok per tangki semprot. Kalau top door biasanya 1,5 sendok. Kalau Interpret memang kandungannya lebih tinggi, dan ini anjurannya juga 1 gram per liter. Jadi takarannya cukup 1 sendok makan per tangki semprot. 1 sendok makan full ya. Nih segini teman-teman. Oke, seperti itu. Dan ini yang juga harus kita aplikasikan jika di musim penghujan, kasih perata, pembasah, dan juga penembus. Di sini teman-teman bisa menggunakan merek dagang apa saja, bebas, banyak sekali merek dagang. Di sini Baisan pakai Polistik, yang biasanya Baisan pakai merek dagang Durastik, dan ini sudah habis. Jadi Baisan beli kemarin di sini Polistik. Ini perata, pembasah, dan juga penembus. Ini juga penting teman-teman untuk pendukung penyemprotan, aplikasi penyemprotan. Karena kalau tidak di musim hujan seperti ini, mudah sekali tercuci air hujan. Makanya penting aplikasi yang namanya perekat, perata, dan juga penembus. Ini takarannya 2 mili per liter, berarti sekitar 30 mili. 30 mili teman-teman. Oke, 30 mili. Oke, jelas ya. Jika pun ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan Baisan, nanti bisa ditanyakan saja di kolom komentar tentunya. Dan jangan lupa sekali lagi, jika video ini bermanfaat, tentunya share ke media sosial teman-teman semua, agar nanti kawan-kawan petani pemula ataupun petani senior bisa belajar bareng tentunya teman-teman. Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat, jangan lupa juga tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya, agar nanti channel-channel petani muda semakin berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe, tentunya Baisan doakan selalu, mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman, amin. Oke, jadi cukup sekian dari Baisan. Salam petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.